kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sekarang yang pria, nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi. Kemana saudara? Ya, ke rumah Tuhan yang wanita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, Puji Dia, mari kita puji agungkan nama Tuhan. agungkan Mari bersama-sama kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Aku bersukacita di dalam rumah-Mu. Haleluya. Mari umat Tuhan, rasakan sukacita yang daripada Tuhan, dan alami kemuliaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Bersama-sama serukan lagu ini. Kemuliaan nyata. Haleluya. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Katakan sukacita. Sukacita melimpah, Sukacita. sukacita melimpah, Sekali lagi. sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan
Tuhan, kami setiap anak-anak Tuhan yang masuk di dalam lokasi tempat ini, semuanya boleh dijamah dan dilawan oleh Tuhan, sehingga pemulihan terjadi di tengah-tengah kami ya Tuhan. Tuhan memulihkan kami, roh tubuh jiwa kami boleh dimulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus yang ambil alih di dalamnya, sehingga kalau ada Engkau Tuhan, ada damai sejahtera, ada sukacita yang melimpah-limpah, sehingga kami bersama-sama boleh bersukacita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari bersatu hati. Yesus dasar. Yes. Selamat melayani.
sungguh hati kami penuh mengucapkan syukur. Kami ucap syukur buat segala kebaikan yang sudah boleh kami terima, kami boleh rasakan sampai hari ini Tuhan. Kami tahu semua kebaikan-Mu Bapa. Kami ada hari ini semua karena anugerah-Mu saja Tuhan. Biarlah Tuhan pada sore hari ini Bapa, kami rindu datang meninggikan menyembah Allah satu-satunya dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Bapa, sore hari ini kami yang datang dengan beban berat, kami boleh pulang membawa kepada Tuhan. Setiap kami yang datang dengan rasa sakit Tuhan yang sembuhkan kita kami kembali dari pagi ini Bapa. Biar Tuhan Kau yang menuliskan hati kami Tuhan, pulihkan kami Bapa. Biar lawatan-Mu saja Tuhan yang berkata pada sore hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar seluruh menyembah Tuhan bersama kita datang hari ini. Amin. Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace. About to this I live. Because of your because of your I am so thankful for your say thank you, Jesus. Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace, oh God. Say, I am here. Because of your because of your love, Jesus, I'm so thankful
Mari bersama kita, Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang setia menyertai setiap dari pribadi kita, Bapak Ibu. Mari kita tinggikan. Dirimu mengatasi kebesaran-Mu, Tuhan. Mengatasi bumi. Mengatasi kami.
Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita persiapkan persembahan untuk kasih gereja. Bersatu kita berdoa. Sore hari ini kalau kami ada semuanya karena anugerah Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang menuntut kami, terus sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Biarlah apa yang kami berikan, kami mau berikan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Persembahan boleh dijalankan. Namun satu bahwa penyertaan Tuhan begitu sempurna. Tak pernah sedetik pun Tuhan lewatkan untuk jagai kita Bapak Ibu. Mari bersama pujikan kata penyertaan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh rahmat, aman dan sejahtera.
kami tahu kehadiran Tuhan, penyertaan lebih dari segalanya. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu, hormat pujian dan kuasa bagi Engkau. Demi nama Tuhan kami Yesus Sang Mesias, kami siap dengarkan firman-Mu. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Silakan kembali Bapak Ibu sekalian. Bersyukur bisa kembali bersama Bapak Ibu sekalian tempat ini. Mari kita belajar firman Tuhan yang sering kali kita dengar, kita pujikan ya, di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-9, Tehillim, Mazmur Tehillim. Nah, kumpulan pujian. Penulisnya ada banyak, bukan cuma Daud saja. Tetapi kali ini kita melihat penulisnya adalah Raja Daud. Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbagai orang yang berlindung padanya. Kita katakan amin. Yes. Nah, tentu kita sudah hafal, familiar dengan ayat ini karena ada pujiannya. Kecaplah dan lihatlah, kata Daud seperti itu. Ada dua hal kata kunci Bapak Ibu. Yang pertama, kecaplah. Yang kedua, lihatlah. Yang saya tulis dalam warna kuning di sana. Ikuti saja. Berbicara soal kecap, bukan kecap, kecap ya. Itu berbicara soal lidah, soal makanan dan apa yang dirasakan. Gampang, tentu kita sudah tahu. Kecaplah lidah kita, makanan dan apa yang kita rasakan. Berbeda dengan lihatlah, berbicara soal mata. Jadi ada dua hal. Yang pertama soal lidah, yang kedua soal mata. Pertanyaannya, mengecap dulu atau melihat dulu? Ayo pikirkan baik-baik. Ini berbicara soal makanan ya. Mengecap dulu atau melihat dulu? Yes, melihat. Makanya kita lihat di depot atau warung atau restoran, dipajang gambarnya dulu Bapak Ibu. Biasa kalau restoran itu kan makanan kecil, tapi makanan yang besar selalu dipromosikan gambarnya dulu. Gambar yang menarik dulu, yang membuat orang ngiler ya, membuat dia tertarik, dilihat dulu, baru dia masuk ke restoran tersebut dan mengecap. Ini pandangan umum. Jadi melihat dulu memberikan kesimpulan sementara. Karena ini berbicara soal makanan. Maka setelah dilihat bukan cuma dilihat toh. Biasanya teman-teman di WA group kirimkan gambar yang enak-enak. Mesti ada yang ngomong, ini pelanggaran tingkat dewa. Kenapa? Ini toh. Ya. Kalau soal makanan dilihat, dikecap. Soal makanan sehari-hari. Kalau tampaknya nggak enak, sudah males. Ya, sudah males kita ingin mengecap. Wong ketoke aja wis gak enak. Ketoke itu kesimpulan sementara. Suatu ketika saya dulu pelayanan di tahun 2000-an ya, 97 sampai 2002 saya pelayanan di Betani Banjarmasin. Waktu Bapak Kristianus Freddy sebagai gembala sidang. Dan kita di situ saya dibawa ke satu tempat namanya Marabahan. Marabahan itu Barito Kuala. Bagi yang pernah ke Kalimantan Selatan pasti tahu. Di situ disuguhi Bapak Ibu jeruk, tapi di sana istilahnya limau. Kita tahu limau itu ada jeruk, tapi nggak biasa. Orang Kediri, orang Malang ngomong limau, jarang ya. Tapi limau tetap itu jeruk. Disuguhi jeruk atau limau taki. Saya lihat aja nggak tertarik Bapak Ibu. Kenapa? Dari bentuknya nggak enak. Dari bentuknya itu saya. Tapi secara umum pasti seperti itu. Hijau, keriput, saya pikir pasti sepet, pasti kecut. Saya nggak ngambil itu. Karena dari bentuknya, saya lihat dulu. Disuruh milih, ngincipi, merasakan sama. Ya terima kasih batin saya. Cekalan, jeruk malam, ya jeruk batu ya. Bentuknya, dari wajahnya. Kalau di jeruk batu malam itu warnanya orange, kuning. Wah, kata enak. Beberapa kali seperti itu disuguhi, saya lihat teman-teman yang lain
makannya enggak beringis-beringis apa namanya. Kalau orang makan pipit biasanya dari wajahnya, mimiknya ketahuan ya. Tapi saya lihat tuh, teman-teman kok enak aja makannya. Baru saya curiga, ojo-ojo aku salah kesimpulan. Betul, saya ambil sedikit, saya merasakan, loh, ternyata kesimpulan saya ambil salah. Bentuknya nggak enak, hijau, mentah, tetapi setelah dirasakan ketagihan. Maksud saya seperti ini Bapak Ibu. Kadang-kala kalau kita lihat dulu, penglihatan kita bisa menipu. Kesimpulan sementara beda dengan kesimpulan akhir. Karena makanan, kesimpulan akhirnya harus dirasakan. Tetapi ada sebaliknya, ketoke enak, ketoke lezat, kita sudah lapar, setelah kita beli, kita makan, oh sepoh, hambar, banyak kan seperti itu. Terus bayar larang-larang, wajahnya enak, melesatkan setelah kita lihat, tetapi kok hambar, ada banyak. Makanya hari ini kita belajar untuk perkara rohani berbeda Bapak Ibu. Tadi perkara jasmani, dan makanya sehari-hari, pada umumnya kita melihat dulu, baru merasakan. Kecuali permainan ya, kadang-kadang kita tahu permainan ya, matanya ditutup dulu, dirasakan ini apa kan gitu. Ini apa? Setelah matanya ditutup. Tetapi dalam secara umum dilihat dulu. Tampaknya enak baru kita mengecap. Itu hukum alam secara umum. Tapi perhatikan apa yang dikatakan Daud. Kecaplah dan lihatlah. Nggak keliru tak Daud ini. Saya ingin katakan wasiat kita. Firman Tuhan tidak pernah salah. Saya berulang ini cukup lama. Kenapa Daud tidak mengatakan lihatlah dan kecaplah? Tapi Daud mengatakan kecaplah, rasakan dulu dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Oh, saya mau memeriksa apa yang dikatakan Daud ini. Saya ingin katakan Bapak Ibu, kalau kita baca Alkitab biasakan membaca dari ayat pertama, atau bahasa sederhananya kita harus baca satu perikop, kalau boleh perikop lainnya, supaya kita tahu. Dulu selama saya masih remaja, kalau menyanyikan pujian ini, kecaplah dan lihatlah. Tapi versi lama itu yang lagunya pelan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu versi pelan. Sekarang jarang dinyanyikan, versi cepat yang dinyanyikan. Ketika saya menyanyikan itu saya bersuka cita, karena saya pikir lagu itu cocok dinyanyikan, dipujikan oleh orang-orang yang bersuka cita, yang telah merasakan kebaikan Tuhan, betul ya? Hari ini kita akan bongkar. Jadi ketika kita menyanyikan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu ketika kita sembuh dari penyakit, kita akan diberkati. Ketika kita tidak punya rumah, Tuhan berkati kita punya rumah, selalu seperti itu. Tidak ada pasangan, dapat pasangan, dapat jodoh. Sudah bertahun-tahun menanti anak, Tuhan berikan anak, baru kita menyanyikan pujian itu. Nah, yang punya Alkitab silakan scroll ke atas. Apa yang terjadi yang melatar belakangi Daud berkata demikian, yang membuat kita kagum terhadap Daud. Kenapa? Ternyata lagu ini ditulis dan dinyanyikan karena nama Mazmur Tehillim ada pujian oleh Daud ketika Daud dalam keadaan stres berat. Sekali lagi, kalimat ini kecap dan lihatlah betapa Tuhan itu baik. Bukan dinyanyikan saat Daud jadi raja mewah, penuh kemewahan, penuh kemuliaan, bukan. Tapi ketika Daud dalam keadaan stres berat, dikejar-kejar oleh Saul, hendak dibunuh Daud. Kita tahu Daud pahlawan yang luar biasa. Orang Israel tidak ada satu yang berani melawan raksasa Goliat. Tapi Daud dengan tangan perkasa Tuhan membunuh Goliat. Sehingga banyak orang Israel mengatakan Saul makan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Istilahnya apa? Ngenyek, gitu ya. Bahasa Kediri, bahasa Malang ngenyek. Saul aja mengalahkan beribu-ribu, Daud tak berlaksa dibandingkan. Hari ini ada banyak orang bandingkan antara pemerintahan Jokowi dulu dengan Prabowo atau sebagainya. Itu wajar. Tapi sebagai warga yang baik, kita sesuai dengan perintah Tuhan tetap tunduk pada pemerintah, betul ya? Tetap tunduk. Yang nggak bayar pajak, bayar pajak.
Kan begitu. Yang ada penghasilan pajak, penghasilan tahunan itu PPH tanggal 31 Maret. Saya bukan orang pajak untuk iklan ini. Cuma ingatkan, karena orang Kristen harus setia pada firman Tuhan, khususnya pada pemerintah. Jadi ketika dinyanyikan pujian, Saul mengatakan berhibur-hibur, tapi Daud bilang salah, membandingkan. Artinya Daud lebih hebat. Ini pahlawan yang luar biasa. Karena itulah Saul benci pada Daud. Daud dikejar-kejar, hendak dibunuh Daud. Pahlawan yang besar, yang mana Goliat, ternyata pada satu saat, pada satu titik, dia stres, depresi. Ini bahasa saya, depresi. Kenapa? Ketika dia lari ke satu kota namanya kota Gat, di mana rajanya bernama Abimelek. Di sisi lain, dinas lain disebutkan raja nama Akis sama orangnya, Akis atau Abimelek. Dia gemetaran di situ. Kenapa? Dia masuk ke kandang singa di tempat teman-temannya Goliat dulu. Bayangkan, misalkan kita sudah mencelakai salah satu orang, dia punya keluarga besar. Kemudian pada saat ketika kita pergi ke tempat saudara kita sudah celakai, dia apa kira-kira? Betul stres, takut. Padahal dia mengalahkan singa beruang bisa, Goliat bisa. Tapi ketika dia pergi karena dikejar Saul, sampailah di kota Gat dan dia akhirnya stres. Dan Alkitab mencatat apa yang dilakukan Daud, berpura-pura gila, gak waras. Dia membiarkan permisi membicara, ludahnya meler. Ada pernah ke rumah sakit jiwa? Kalau ada, salah satunya bisa seperti itu. Saya 3 bulan pernah di rumah sakit jiwa, bukan sebagai pasien Bapak Ibu ya, tapi sebagai dokter di sana, di Porong di Lawang sana. Ada banyak kriteria dan tanda-tanda orang gila. Taman saya kata ngomong loh, nggak nyandak ya. Dan Daud seperti itu. Bayangkan pahlawan yang hebat pada satu titik bisa stres. Jadi kalau kita saat ini ada penyertaan Tuhan sempurna, jangan pernah stres. Penyertaan Tuhan terpilih sekarang. Daud pura-pura gila. Jadi ludahnya dibiarkan meleleh di janggutnya dan tangannya menggaruk-garuk pintu gerbang. Akhirnya orang-orang Abimelek menangkap dia, dibawalah dia ke Abimelek, ke Raja Gat itu. Apa yang dikatakan Abimelek? Bahasa Malangnya, lapo wong gendeng iki ya, itu bahasa Malangnya. Buat apa bawa orang gila di sini? Usir, pergi. Selamatlah dia. Yang ingin saya katakan apa Bapak Ibu? Kalimat kecaman lihatlah ternyata bukan dipujikan oleh orang yang mengalami berkat besar, oleh orang yang mengalami mujizat besar dari Tuhan, tapi justru oleh orang yang mengalami stres berat. Adakah di antara saat ini, antara kita yang mengalami beban berat dalam hidupmu, bisakah kita menyanyikan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kalau kita akan bongkar ini, kita bisa melakukannya. Kecaplah dan lihatlah. Kalau hukum alam secara manusia, makan jasmani, kita harus mengecap dulu baru melihat, melihat dulu baru mengecap. Dan ini soal berbicara soal firman Tuhan. Next, Yohanes 6:55 dikatakan seperti ini. Sebab Yesus berkata, dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Memang ini bisa digambarkan seperti perjamuan kudus, tapi arti sebenarnya betul-betul firman adalah makanan kita. Yesus adalah firman jadi manusia. Dan firman itu betul-betul makanan dan minuman kita, darahnya. Artinya apa? Kalau Daud mengatakan kecaplah lihatlah, bukan lihatan kecaplah. Betul Daud dan pimpinan Roh Kudus mengatakan mengecap dahulu.
merasakan firman dulu. Jadi secara rohani seperti ini. Mengecap itu berarti mengimani dulu. Maka kita harus bergaul akrab dengan firman Tuhan, Bapak Ibu. Di rumah baca Alkitab, di gereja dengan firman Tuhan. Di beberapa gereja yang saya lihat ada ketika Tuhan disampaikan main HP, sedih rasanya. Kalau HP dibuka Alkitab sesuai dengan apa yang dikhotbah nggak apa-apa. Tapi ini nggak sesuai. Ya WA kali. Lebih baik berhenti dulu 2 jam saja. Satu silakan. Hargai firman Tuhan. Bukan karena saya dibuka sini ngomong untuk main HP, enggak. Tapi semua hamba Tuhan, siapa saja yang menyampaikan firman Tuhan, HP diseret di sini. Kenapa? Dia makan rohani kita. Kalau kita sudah berhubungan intim dengan Tuhan, firman itu sudah mendarat daging dan hidup kita, mengecap betapa luar biasa firman Tuhan dalam hidup kita, makanya kita akan bisa melihat. Oh cendelok sih. Kalau kita melihat apa yang kita alami, kita akan memberikan kesimpulan sementara Tuhan jahat. Betul ini ya. Jadi kalau kita mengalami bangkrut, sakit yang tidak sembuh, kita melihat dulu. Pasti kita mengatakan Tuhan tidak baik. Kesimpulan. Tadi saya katakan jeruk tadi. Saya lihat dulu, wah nggak enak ini. Daud mengalami ini. Dia tidak melihat kenyataan bahwa dia dalam keadaan stres, tapi dia merasakan dulu firman Tuhan. Janjinya itu dia pegang dulu. Jadi kalau hari ini ada yang punya masalah berat, ojo didelok, jangan dilihat masalahnya, persoalannya. Tetapi imani apa yang firman Tuhan katakan, apa yang kuasa firman Tuhan sebutkan. Jangan lihat masalah kita hadapi. Imani dulu, mengecap dulu kebaikan Tuhan melalui firman-Nya. Dan saya ingin tegaskan, Bapa di surga tidak pernah merencanakan hal yang jahat bagi anak-anaknya. Pak, bangkrut ya Pak, hutangku akeh ratusan juta. Padahal saya sudah sering melayani Tuhan, aktivis gereja. Apa Tuhan itu tetap baik Pak? Ada yang ngomong seperti itu. Saya melayani bersama keluarga, bersama istri dengan setianya. Tapi pada saat COVID, istri saya meninggal. Dan saya pelayanan sendiri. Ada seperti itu. Bagaimana saya bisa mengatakan Tuhan itu baik? Nah, kuncinya satu. Apa? Dia melihat dulu. Kalau kita melihat dulu, bakalan kita menyimpulkan Tuhan tidak baik. Bisa bayangkan ketika Yusuf dijual, dimasukkan sumur oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak, kemudian masuk ke rumah Potifar dan kemudian dituduh, difitnah, ini masuk penjara. Seandainya dia, Yusuf ini melihat dulu ketika dia di dalam penjara, melihat dulu apa yang dia alami, saya percaya dia memberikan kesimpulan tidak baik pada Tuhan. Ya. Oh Tuhan, kok seperti ini Tuhan? Aku mengalami musibah demi musibah, fitnah demi fitnah. Aku mengalami sengsara. Kok Tuhan seperti ini? Dan kita tidak pernah membaca di dalam Alkitab Yusuf berseru-seru, Yusuf menggerutu, Yusuf protes. Tidak pernah. Artinya apa? Dia tidak melihat kehidupannya yang dialami saat itu. Yang dia rasakan dulu, mengecap dulu, ada mimpinya. Sebenarnya ada mimpi. Dia pegang itu. Sehingga walaupun dia dimasukkan penjara, difitnah oleh istri Potifar, ketika dia tetap pegang firman Tuhan, saya boleh katakan, Yusuf mengatakan, Tuhan itu baik. Sampai akhirnya terjadi, Yusuf menjadi raja muda di Mesir, orang kedua. Nah, baru setelah itu dia lihat secara keseluruhan hidupnya. Bukan cuma sepotong saja. Baru kita tahu Tuhan baik. Jadi kalau hari ini ada yang masih dalam lembah kekelaman, jangan terburu-buru mengatakan Tuhan tidak baik. Ambil kesimpulan akhir dulu, mengecap dulu Bapak Ibu. Mengecap dengan firman Tuhan. Nikmati firman Tuhan setiap saat.
bahwa Tuhan itu baik. Pegang itu, Tuhan itu baik. Tuhan baik, Tuhan mengasihi, Tuhan mengasihi. Pegang itu. Aku lunas, aku belum lunas. Pegang Tuhan itu baik. Saatnya kita akan lihat secara keseluruhan. Kecap dan akhirnya lihatlah Dia baik bagi kita. Mungkin kita tidak mengerti apa yang kita alami hari-hari ini. Tapi firman Tuhan katakan, Tuhan bekerja dengan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Dan itu terjadi pada Jumat Betani berdiri di sini. Apa yang kita alami, kita tidak mengerti Bapak Ibu. Tapi yang ingin saya ajarkan dengan kebenaran Tuhan, hubungan itu dengan Tuhan tingkatkan. Nikmati firman Tuhan demi firman Tuhan. Itu yang menguatkan kita di saat kita di dalam lembah kegelapan. Kalau tidak Mazmur 23 mengatakan apa? Sekalipun aku melewati lembah yang gelap. Perkatakan melewati. Melewati. Sekali lagi katakan melewati. Amin. Artinya apa? Nggak tinggal di situ. Lewat tok. Lewat tok. Sebenarnya apa? Masalahmu ada expirednya. Ada kedaluarsa. Ada saatnya masalah itu lewat. Dan kita ketemu dengan kemuliaan Tuhan. Jangan kita takut. Hubungan ini dengan Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Selama kita intim dengan Tuhan, tidak ada satupun masalah yang memboyahkan kita. Jalin hubungan ini dengan Tuhan. Yohanes 11:40. Saya akan kembali untuk WR Singers Partai musik ke depan. Yohanes 11:40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu? Perkataannya apa? Jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Bukankah sudah kukatakan padamu, jika engkau mengecap firman Tuhan, mengecap kuasa Tuhan, engkau akan melihat. Cocok dengan apa yang dikatakan jauh. Kecap dan lihatlah, kau balik. Kau nambahin firman, kau ubah firman. Kecap dahulu dan lihatlah. Kecap dahsyatnya kuasa firman Tuhan atas hidup kita. Dan kita akan melihat kemuliaan demi kemuliaan terjadi atas hidup kita. Amin. Tuhan berkati. Haleluya. Yes. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. bila kau izinkan Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku.
yang luar biasa. Hari ini kembali Kau ajar kami untuk kami percaya dahulu, untuk kami mengecap dalam firman-Mu, sehingga akhirnya kami akan melihat kemuliaan yang dinyatakan atas umat-Mu. Ajar kami tidak membalik firman-Mu, karena kalau cara manusia kami melihat dulu, dan itu kesimpulan yang salah. Hari ini kami belajar akan firman-Mu, karena hukum firman adalah iya dan amin. Mengecap dulu kebaikan Tuhan melalui firman Tuhan, merasakan dahulu kebaikan-kebaikan di dalam hubungan kami dengan Tuhan, dan pada akhirnya kita akan melihat kemuliaan Tuhan atas kami semua. Menjamah umat-Mu saat ini Tuhan, tidak ada terlewatkan satu pun di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk mereka saat ini beban berat, permasalahan berat. Biarlah firman menghiburkan kami dan menjadi kekuatan bagi kami. Jamah mereka Tuhan, jamah dengan tangan kasih-Mu, peluk mereka dengan dekapan-Mu, dan Kau tidak pernah tinggalkan kami, karena penyertaan-Mu sempurna atas kami. Bapa, kami berdoa buat hamba-Mu gembala kami yang kasih Ibu kita lagi kasih karunia, hikmat, pada urapan Roh Kudus bertambah dalam diri hamba-Mu ini, yang berkenan dan hati hamba-Mu boleh lahir tempat ini. Tuhan menyertai dengan kuasa ajaib beserta para homemaster, para diaken diakonis, para pekerja. Tuhan juga pakai mereka untuk melebarkan kerajaan-Mu. Pelayanan Tuhan ini bertambah-tambah, kemuliaan demi kemuliaan dialami jemaat tempat ini. Worship leaders, singers, para pemain musik, tamburin, para penari yang lain, multimedia, soundman, dan seperti pada pelayanan di tempat ini. Tuhan terus pakai mereka. Tentu saja dengan kekuatan-Mu Tuhan. Roh Kudus nantiasa menjadi kekuatan bagi mereka. Kami percaya Tuhan, Kau menjadikan anak-anak-Mu ini setia sampai akhir. Apapun yang mereka alami ada di dalam daulat Tuhan yang sempurna, akan dikerjakan Tuhan, jadikan berhasil. Jemaat yang hadir saat ini jamaah Tuhan, tidak terkecuali satu pun. Kami mengenal kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak Surga yang mengakhiri firman-Mu dan percaya Roh Kudus mementerkan hidup kami. Nama Yesus saja dipermuliakan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus pengharapan kami kekal, kami sudah diberkati firman. Kita katakan sama-sama, amin. Kita berkati kita. Terima kasih Dr. Pustito untuk firman yang sudah dibawakan. Semoga berkati, amin Bapak Ibu. Mari selanjutnya kita akan mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan untuk pembangunan gereja. Bersama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, segala puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Kami selalu ucap syukur atas kebaikan Tuhan sampai hari ini hadir tempat baik suci karena kasih kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami percaya di saat kami menjalankan kebenaran firman-Mu, melakukan firman-Mu, kami percaya mengerti akan ucapan syukur bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, biarlah hamba-Mu Kau berkati dalam pelayanannya Tuhan. Semakin hari semakin Kau pakai luar biasa, berkati pelayanannya, pekerjaannya, rumah tangganya Tuhan. Dan kiranya Tuhan saat ini kami memberikan persembahan pembangunan Tuhan. Kami percaya di saat kami mempunyai iman yang luar biasa, kami percaya saat ini Tuhan mengirimkan berkat-berkat-Mu dari manapun. Kami percaya gereja kami ini berjalan dengan lancar Tuhan. Berkati Tuhan semua jemaat-Mu saat ini memberikan persembahan dalam Kau berikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Persembahan dijalankan, kita menenangkan pengumuman.
Doa pembangunan gedung gereja Betani Indonesia House of Restoration Kediri. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang tergerak untuk mengikuti doa pembangunan gedung gereja Betani Indonesia House of Restoration Kediri, dapat mengikutinya setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 9 pagi sampai 3 sore. Doa pembangunan dapat dilakukan perseorangan maupun berkelompok, serta setiap hari Senin pukul 5.30 pagi dan setiap hari Jumat pukul 12 siang. Bertempat di ruangan lantai 2 gedung gereja Betani Indonesia House of Restoration Kediri. Kegiatan Sepekan Gereja Betani Indonesia House of Restoration Kediri. Kegiatan Sepekan Gereja Betani Indonesia House of Restoration Kediri dilaksanakan sesuai jadwal masing-masing. Informasi kegiatan Sepekan Gereja Betani Indonesia House of Restoration Kediri dapat dilihat di papan pengumuman depan pintu masuk ruang ibadah. Pembangunan gedung gereja Betani Indonesia House of Restoration Kediri. Perkembangan pembangunan gedung gereja Betani Indonesia House of Restoration Kediri. Berikut ini proses setel bagel besi lantai 4 bagian belakang. Berikut ini proses pengecoran beberapa kolom lantai 4 sisi utara. Persembahan kebutuhan material pembangunan gedung gereja Betani Indonesia House of Restoration Kediri. Puji Tuhan, pembangunan gedung gereja Betani Indonesia House of Restoration Kediri telah memasuki tahap pengerjaan balok dan talon cor atap gedung ibadah utama sisi utara dan selatan. Berikut ini kebutuhan bahan material untuk tahap pengerjaan balok dan talon cor atap gedung ibadah utama sisi utara dan selatan sebagai berikut: 900 paket cor dengan harga Rp150.000 per paket untuk pengecoran seluas 90 meter persegi meliputi besi, rangka, tenaga kerja, scaffolding, backisting, bahan cor, serta alat pendukung lainnya. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin ikut membantu dalam kebutuhan bahan material untuk tahap pengerjaan balok dan talon cor atap gedung ibadah utama sisi utara dan selatan, dapat memberikannya melalui transfer bank dengan nomor rekening yang tercantum di layar dengan menuliskan pesan persembahan pengecoran. Persembahan kebutuhan bahan material untuk tahap pengerjaan balok dan talon cor atap gedung ibadah utama sisi utara dan selatan yang telah diterima pada minggu ketiga bulan Maret sampai dengan tanggal 22 Maret tahun 2025 sebanyak 8 paket cor, serta kebutuhan bahan material untuk tahap pengerjaan balok dan talon cor atap gedung ibadah utama sisi utara dan selatan yang masih dibutuhkan sebanyak 813 paket cor dengan harga Rp150.000 per paket. Persembahan untuk pekerja proyek pembangunan gedung gereja Betani Indonesia House of Restoration Kediri. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu berbagi berkat makanan atau minuman untuk pekerja proyek pembangunan gedung gereja Betani Indonesia House of Restoration Kediri, dapat menghubungi Bapak Henki atau Bapak Anto dengan nomor telepon yang tercantum di layar. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah berbagi berkat makanan atau minuman untuk pekerja proyek pembangunan gedung gereja Betani Indonesia House of Restoration Kediri. Persembahan pembangunan gedung gereja Betani Indonesia House of Restoration Kediri. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk dapat ambil bagian dalam persembahan pembangunan gedung gereja Betani Indonesia House of Restoration Kediri. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan pembangunan yang telah disediakan atau melalui transfer bank di nomor rekening yang tercantum di layar dengan menuliskan pesan persembahan pembangunan gedung gereja, serta dapat melalui kris yang tersedia. Berikut ini laporan persembahan pembangunan gedung gereja Betani Indonesia House of Restoration Kediri sampai dengan tanggal 22 Maret tahun 2025 serta sisa saldo sebesar Rp31.263.500. Gereja Betani Indonesia House of Restoration Kediri membuka kembali pelayanan berupa penyerahan anak, baptisan selam, pemberkatan pernikahan maupun konseling. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat menghubungi sekretariat gereja atau tim pendeta Sri Rundin dengan nomor telepon yang tercantum di layar. Gereja Betani Indonesia House of Restoration Kediri membuka rekening pembangunan tambahan yang dapat menerima transfer dana dalam bentuk US dollar, Sing dollar, rupiah, dan mata uang lainnya. Berikut nomor rekeningnya: Bank OCBC dengan nomor 38080004020 atas nama Gereja Betani Indonesia. Informasi lebih lanjut mengenai pelayanan gereja, family altar, pembangunan gedung gereja, dan warta sepekan dapat menghubungi nomor telepon yang tercantum di layar. Warta sepekan Gereja Betani Indonesia House of Restoration Kediri dapat dilihat kembali pada papan pengumuman di depan pintu masuk ruang ibadah. Demikian warta sepekan minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, ada pengumuman tambahan Bapak Ibu. Hari Selasa tanggal 25 Maret akan diadakan ibadah Fellowship of the Holy Spirit. Diadakan pukul 6:30 malam bertempat di Gereja Betani House of Restoration. Kemudian tanggal
7 April hari Jumat diadakan ibadah wanita Bama. Jadi ibu-ibu boleh hadir di ibadah wanita Bama pukul 5 sore bertempat di Gereja Bethany House of Restoration. Kemudian di depan ada penjualan snack dan minuman serta stiker bertuliskan Successful Bethany Families yang hasil penjualan untuk pembangunan gedung gereja. Jadi bagi Bapak Ibu boleh menghadiri ibadah yang tadi saya sebutkan dan juga boleh membeli snack yang ada di depan. Begitu Bapak Ibu. Baik, sekarang doa untuk bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita sore hari ini. Terima kasih Yesusku, bersyukur karena kami masih punya kesempatan untuk beribadah, terutama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau telah mengirim hamba-Mu hari ini, dan kami percaya Tuhan, melalui firman ini Engkau menyadarkan kami bagaimana kami sebagai pengikut-Mu. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau mengajarkan kepada kami belajar dari Daud, Engkau sedang memproses kami supaya kami lebih berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati Dr. Puspita yang telah menjadi berkat untuk kami. Berkati Tuhan di dalam pelayanannya, berkati Tuhan di dalam pekerjaannya. Tuhan, Kau juga berkati hamba-hamba-Mu yang melayani pada sore hari ini. Engkau memberkati jemaat-Mu yang hadir pada sore hari ini, apabila pulang dengan membawa kekuatan yang baru dari Engkau. Yang sakit sudah Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau beri kelegaan. Kami percayakan kepada Engkau jemaat itu tempat ini boleh bertumbuh secara luar biasa dan menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa juga untuk panitia pembangunan Bapak Kris dan seluruh jajarannya. Kami tetap percaya kalau Engkau yang membukakan tempat ini, memberikan izin, sudah membangunkan tempat ini, meskipun belum selesai, kami tetap percaya Tuhan Kau akan membereskannya sampai kami
membangun seutuhnya tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami saat kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Kami terus minta Engkau memberikan hikmat, Engkau selalu memberikan kekuatan, dan Engkau mencukupkan apa yang kami perlukan. Tuhan Yesus, malam hari ini kalau kami berpisah satu sama lain, kami tetap percayakan pada Engkau jemaat-Mu, Engkau yang selalu memberkati dan melindungi. Saudara-saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau kemanapun engkau pergi dan berada. Tuhan memberkati engkau di dalam pekerjaanmu, di dalam pelayananmu, di dalam studimu, di dalam kesehatanmu, di dalam keluargamu. Damai sejahtera sukacita surgawi melimpah atasmu, dan terimalah berkat Tuhan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Masuk Kak, wes. Iya. Ya,